Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati pemateri, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi yang berbahagia ini kita masih sempat berkumpul di tempat ini untuk mengadakan suatu kegiatan rencana tindak lanjut PKG mata pelajaran PIK. Salam dan sholawat tidak lupa kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, bahwa rencana tindak lanjut atau RTL PKG PJOK ini yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Budaya dan Riset Teknologi, dan alhamdulillah saat ini telah selesai pada puncaknya untuk gelombang kedua, dan untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya, maka dalam hal ini kita akan dengarkan dulu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah tentang kegiatan RTL PKG PJOK ini. Kepada Ibu Siti Dalaula saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Guru, khususnya Guru Pendidikan Olahraga Riset Lestari dalam hal ini yang akan memberikan sosialisasi atau materi selama mengikuti pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan yang berlangsung dari bulan September sampai November. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena di hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dan berkumpul di ruangan yang cukup berbahagia di sini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad beserta sahabat dan keluarganya. Dewan Guru yang saya hormati, satu kebanggaan bagi sekolah kita SMP Askadi Palangga karena terpanggil dari kementerian untuk bisa mengikuti pengembangan kompetensi guru, khususnya mata pelajaran pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan yang berlangsung dari bulan September sampai bulan November. Ini adalah prestasi yang cukup membanggakan, karena kita tahu bersama bahwa sekolah kita ini adalah sekolah swasta dan banyak lagi sekolah swasta yang ada di Kabupaten Goa, tapi sekolah kita bisa terpilih untuk mengikuti pelatihan ini. Harapan saya selaku pimpinan di SMP ini, supaya setelah mengikuti pengembangan kompetensi guru ini bisa diimbaskan kepada rekan-rekan
atau teman-teman yang ada di SMP Askari, agar apa yang kita harapkan, yaitu peningkatan mutu pendidikan khususnya di sekolah kita ini bisa kita capai. Olehnya itu, sekali lagi kami mengharapkan kepada Bapak untuk mengikuti kegiatan ini semaksimal mungkin. Tunjukkanlah kepada mereka bahwa walaupun kita berasal dari sekolah swasta, tapi kita juga bisa berkarir seperti teman-teman dari sekolah negeri. Untuk itu, supaya tidak terlalu panjang lebar, tepat pukul 9.20 saya nyatakan sosialisasi tindak lanjut rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi guru bagi guru pendidikan jasmani olahraga kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Baik. selanjutnya kita akan mendengarkan sosialisasi dari Bapak yang sudah mengikuti kegiatan PKG dalam rencana tindak lanjut. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Moderator atau Bapak Junaidi SPD, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas kehadirannya. Oke, pertama-tama saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di sekolah kita ini di SMP Askari Palangga dalam rangka mengikuti sosialisasi atau kegiatan RTL rencana tindak lanjut yang alhamdulillah kurang lebih 3 bulan saya mengikuti dengan Pak Fahri. Tibalah saatnya di penghujung kegiatan kami di kegiatan PKG pengembangan kompetensi guru untuk PJK yang dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan. Alhamdulillah saya dipercaya di sini mengikuti selama kurang lebih 3 bulan. Oke, jadi adapun yang RTL yang saya akan memperlihatkan kepada Bapak dan Ibu guru, yaitu membangun kreativitas dan kerjasama Rombel Sifat Julukan Aiki SMP Askari Palangga beserta guru dengan murid melalui senam SKJ. Adapun deskripsi, yaitu dalam proyek ini siswa akan diajak untuk berperan aktif dalam menciptakan variasi gerakan senam SKJ yang kreatif sambil mempraktekkan prinsip kerjasama, tanggung jawab, dan komunikasi yang efektif. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membimbing siswa dan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dengan tujuan tidak hanya meningkatkan kebugaran jasmani, tetapi juga memperkuat hubungan antara guru dan murid serta kemampuan kolaborasi siswa. Terus lanjut, adapun tujuan yang kami ajukan, yang pertama itu meningkatkan kreativitas siswa, mengembangkan kemampuan siswa dalam menciptakan variasi gerakan senam SKJ yang inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip
kebugaran jasmani, menerapkan prinsip-prinsip kebugaran fisik dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, meningkatkan kerjasama, mendorong siswa untuk bekerja sama secara efektif dengan teman sekelas dalam merancang, mempersiapkan dan melaksanakan senam SKJ sebagai bagian dari proyek kolaboratif. Terus yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial, meningkatkan keterampilan sosial siswa seperti komunikasi, tanggung jawab, dan saling menghargai melalui kolaborasi dengan guru dan sesama siswa. Terus yang keempat, memperkuat hubungan guru dan murid, membangun hubungan yang lebih positif dan produktif antara guru dan murid melalui proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan interaktif. Terus yang selanjutnya, adapun alokasi waktu yang kami akan laksanakan 4 kali pertemuan. Kalau lokasi kegiatan itu di lapangan SMP Askari Palaka. Peserta guru dan siswa kelas 9 SMP Askari Palaka. Jadi kita akan melaksanakan ini kegiatan kurang lebih 4 kali dalam sepekan. 1 kali sepekan, tapi kita ada setiap pertemuan itu beda-beda, ya, beda-beda di penerapannya. Adapun pertemuan pertama itu memperkenalkan proyek senam SKJ, mengidentifikasi tujuan dan manfaat proyek sebagai siswa, terus membagi kelompok dan menetapkan tugas masing-masing. Pertemuan kedua, membantu kelompok untuk menyusun gerakan senam SKJ yang kreatif. Kedua, melakukan latihan gerakan senam yang telah dirancang. Itu pertemuan kedua. Pertemuan ketiga, melakukan penyempurnaan gerakan senam SKJ, meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar kelompok. Terus pertemuan keempat, menampilkan hasil karya senam SKJ yang telah disiapkan oleh masing-masing kelompok, melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Nah, selanjutnya, sumber daya yang digunakan. Nah, yang pertama itu lapangan. Terus guru sebagai fasilitator. Jadi kamera atau alat dokumentasi yang kita gunakan juga, video atau contoh senam SKJ, dan yang terakhir laptop atau HP dan sound system. Nah, itu kelengkapan untuk kita gunakan nanti pada saat kegiatan SKJ. Oke, jadi itu dari saya selaku yang mengikuti kegiatan PKG selama kurang lebih 3 bulan, dan inilah yang akan saya terapkan nanti di sekolah untuk menunjang aktivitas kegiatan guru dengan siswa. Kita adakan kolaborasi juga dengan kelompok belajar sifat guru Kanaiki. Jadi insya Allah ini kegiatan akan rutin kami laksanakan di sekolah. Nah, jadi ini untuk melakukan kolaborasi antara siswa dengan guru supaya lebih aktif lagi beraktivitas di lingkungan sekolah, supaya siswa juga tidak jenuh dengan apa yang sudah didapat di dalam kelas. Nah, kita berikan salah satu kegiatan senam di luar dari pembelajaran seperti biasa. Jadi itulah mungkin dari saya, karena salah sebentar akan dilanjut lagi dari Pak Fahri. Terima kasih atas waktu semua Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung serahkan ke Pak Fahri. Oh, kasih nih. Langsung Pak. Oh, langsung dia. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada tanggapan, misalnya kita sambung dulu, kita selesaikan dulu sampai ke materi berikutnya untuk melanjutkan materi RTL ini. Dan pemateri berikutnya kami berikan ke Pak Fahri sebagai pemateri ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terima kasih kepala sekolah telah hadir serta rekan-rekan guru atas kehadirannya hari ini. Hari ini saya akan membawakan materi RTL yang berpusat pada eksplorasi permainan tradisional sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan fisik dan sosial siswa. Oke, latar belakang kenapa saya mengambil ini yaitu perbedaan tradisional sebagai media pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan fisik sosial siswa. Permainan tradisional seperti gobak sodor atau asing, bentengan atau lompat tali tidak hanya melibatkan aktivitas fisik yang bermanfaat untuk perkembangan motorik dan kebugaran, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai sosial seperti kerjasama, komunikasi, kepemimpinan, dan sportivitas. Tujuan dari proyek ini, yang pertama, meningkatkan keterampilan fisik siswa. Melalui permainan tradisional, siswa dapat mengembangkan keterampilan motorik kasar seperti lari, lompat, keseimbangan, dan koordinasi tubuh yang penting untuk kebugaran jasmani. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial. Permainan tradisional sering melibatkan interaksi antar kelompok yang membantu siswa belajar bekerja sama, berkomunikasi efektif, serta mengembangkan nilai-nilai seperti kepemimpinan, sportivitas, dan rasa saling menghargai. Yang ketiga, menumbuhkan rasa dan kebersamaan dan kerjasama. Banyak permainan tradisional yang melibatkan tim atau kelompok yang memungkinkan siswa untuk belajar, berbagi, bekerja sama, dan berinteraksi dalam suasana yang menyenangkan. Yang keempat, meningkatkan keseimbangan emosi dan mental. Aktivitas fisik dalam perbedaan tradisional dapat membantu siswa mengelola stres, meningkatkan fokus, dan mengembangkan kemampuan untuk mengatasi tantangan secara emosional. Oke, deskripsi proyek ini, tingkat pendidikannya itu sekolah menengah pertama, tujuannya itu kelas 7 dan kelas 8, pelajaran lokomotifnya itu PJOK, peran yang terlibat, guru dan siswa, lokasi, lapangan sekolah, terus publikasinya itu video dokumentasi yang diunggah ke kanal YouTube atau media sosial. Terus tipe proyeknya, memecahkan masalah dunia, yaitu siswa akan mencari cara untuk membuat permainan tradisional lebih populer di kalangan siswa. Model pembelajarannya itu model pembelajaran bermain, play-based learning. Teknologi yang digunakan ada handphone, kamera, dan proyektor. Nah, ada tahap-tahap kegiatannya, itu ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap pengenalan dan pemilihan permainan. Tahap kedua, latihan penerapan permainan dasar. Dan tahap ketiga, latihan penerapan permainan dan pengembangan keterampilan sosial. Dan tahap yang terakhir, uji coba dan evaluasi. Yang tahap pertama, pengenalan dan pemilihan permainan. Di sini tahap ini memberikan penjelasan tentang permainan tradisional kepada siswa. Terus yang kedua,
melakukan pemilihan tentang permainan tradisional, jadi siswa mau main apa. Terus melakukan pembagian kelompok permainan. Terus di tahap kedua, latihan penerapan permainan dasar. Di sini kita meminta siswa untuk bermain sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan. Terus selama permainan, siswa dipantau dan diberi umpan balik tentang teknik dan keterampilan yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, mengakhiri pertemuan dengan diskusi kelompok untuk merefleksikan pengalaman mereka bermain dan pelajaran yang didapat mengenai keterampilan fisik yang telah dipelajari. Terus di tahap ketiga, memberikan penekanan siswa pentingnya kerjasama tim, komunikasi efektif, dan sportivitas. Kedua, mengajak siswa bermain dalam kelompok besar atau tim dengan aturan yang memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama. Yang ketiga, mengamati jalannya permainan, memberikan bimbingan tentang bagaimana berkomunikasi dengan teman satu tim, menghargai teman, dan belajar mengatasi perbedaan pendapat. Keempat, setelah permainan selesai, ajak siswa berdiskusi tentang bagaimana permainan ini membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, kepemimpinan, dan penyelesaian konflik. Terus di tahap terakhir, ada uji coba dan evaluasi. Ada aktivitasnya yaitu simulasi permainan secara lengkap dengan aturan yang telah disepakati. Terus penilaiannya, keberhasilan dalam merencanakan pelaksanaan program permainan tradisional. Yang kedua, presentasi proyek dan kemampuan berbicara di depan umum. Yang ketiga, refleksi pribadi dan partisipasi dalam diskusi kelompok. Dan yang terakhir, salah ketik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih Bapak pemateri sudah menjelaskan materinya dan sosialisasi RTL. Mungkin dari Ibu yang Ibu ada yang mau ditanyakan dari sosialisasi ini. Kami persilakan. Ya, Ibu berupaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pemaparan materi yang dua ini, yang saya tanyakan, apakah dalam pengembangan atau penerapan dari undang-undang ini harus disesuaikan dengan kalender pendidikan atau materi yang berjalan? Terima kasih. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Siti Daulaula. Ibu Siti Nurbaya. Maaf. Oke ya, jadi ini kita rancangin RTL tidak mengacu kepada kalender pendidikan, tapi cuma menyesuaikan di waktu jam yang kosong. Nah, di mana kita lihat waktu luang yang kosong, nah disitulah kita bisa masuk. Kalau SKJ itu pun mungkin dengan permainan tradisional, kita melihat saja kalau ada jam-jam yang kosong kita bisa manfaatkan di situ waktu untuk mengadakan kegiatan, untuk latihan SKJ maupun mungkin kegiatan permainan tradisional. Jadi seperti itu, tapi kita juga akan mengadakan salah satu agenda tertentu atau waktu-waktu kita sudah siapkan semacam ada jadwal tertentu yang kita sudah siapkan, dan itu akan kita wajibkan untuk siswa latihan.
supaya teratur ini kita punya kegiatan. Jadi tidak menutup kemungkinan kita ambil di jam-jam di luar dari jam pelajaran. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Guru, ya, yang persilakan Ibu Rorisam Susam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami hubungan dengan kolaborasi Untuk antara kita guru dan siswa dalam kegiatan ini. Apakah kolaborasi itu yang menyebabkan guru dalam hal ini senang bersama? Kemudian kegiatan permainan tradisional mungkin kami jelas dari guru atau siswa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada dua pertanyaan di sini, Pak. Yang pertama, SKJ apakah selama ini hanya guru? Kemudian kedua tentang permainan tradisional. Jadi pertanyaan pertama saya dijawab oleh Pak Ilham. Oke, terima kasih Bu Santi. Jadi ini SKJ, senam SKJ ini saya ini sebenarnya terapkan untuk kolaborasi antara guru dengan siswa. Nah, rencana saya memang ada jadwal tertentu yang akan saya terapkan nanti, dan itu yang akan Bapak dan siswa nanti, Bapak dan Ibu dan siswa nanti akan terapkan nanti pada saat jam-jam tertentu jadwal latihan, supaya kita nanti kalau ada kegiatan di luar dari sekolah, seumpama ada kegiatan lomba, kita bisa mengikuti supaya ini senam SKJ juga tidak hilang ya, karena mengingat juga ini kegiatan olahraga yang namanya juga permainan tradisional ini mulai hilang di kalangan sekolah-sekolah, karena sudah jarang yang terapkan ini juga senam juga mungkin kurang juga mungkin dari sekolah-sekolah lain atau guru-guru yang bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Jadi alhamdulillah di sekolah kita ini kan sudah ada rutin yang kita laksanakan di setiap hari Sabtu, dan ini insyaallah kita akan lebih tingkatkan lagi supaya siswa lebih senang lagi mengikuti kegiatan SKJ, karena saya melihat di kegiatan SKJ kita di SMP Askari Palangga ini cuma yang aktif gurunya, kalau siswanya mungkin banyak menonton saja. Jadi ini yang mengapa saya ambil ini materi, supaya keakraban atau keakraban antara guru dengan siswa itu lebih bagus lagi ya, supaya adanya kegiatan SKJ seperti ini yang kita lakukan di sekolah kita. Mungkin begitu dari saya, Bu. Terima kasih. Mungkin lanjutan dari Pak Fadri. Oke, sedikit menambahkan kenapa permainan tradisional itu lebih berfokus kepada siswa. Guru di sini hanya mengawasi sebagai di sini bagaimana siswa bermain. Kenapa saya mengambil ini? Karena permainan tradisional ini bisa disesuaikan dengan waktu B5 dengan tema kearifan lokal atau Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Ini itu saja. Tahan dulu. Tahan dulu. Ada yang mau ditambahkan? Oke, Bapak, masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Apa gitu? Begini tuh artinya ada yang rekam dari semua. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sebagai tambahan dan penutup,
Saya ingin mengusulkan beberapa materi terkait di kegiatan kita. Apalagi alhamdulillah di